Salam jumpa. Tahukah saudara bahwa selain Rabu Abu, dalam tradisi kekristenan kita, tradisi perjalanan sejarah gereja, juga ada Rabu yang lain yang sebenarnya juga menjadi bagian dalam ibadah Kristiani. Rabu yang lain itu adalah hari ini, yang sering kali disebut dalam tradisi gereja sebagai Spy Wednesday atau Rabu Pengintai atau Holy Wednesday. Itulah kenapa kalau saudara memperhatikan bacaan leksionari harian, pada hari Rabu sebelum besoknya adalah Kamis Putih, bacaan di dalam Injil selalu berkisah tentang peristiwa di seputar tokoh yang disebut atau diinisiasikan sebagai orang yang mengintai, mengamat-amati murid Yesus yang bernama Yudas. Itulah kenapa pada saat ini di Bina Iman GKI Klasik Solo kita akan bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 32 berikut ini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Jemaat terkasih, kita bersama tahu, kita bersama membaca, kita bersama dalam perjalanan kita sebagai umat Tuhan, tentu sudah sangat familiar dengan kisah perjalanan Yudas sebagai murid Yesus. Kita seringkali juga memberikan label-label yang tertentu kepada Yudas. Dia seorang pencuri, dia seorang pengkhianat, dia seorang yang menyerahkan Yesus karena uang. Dia bahkan seringkali juga disebutkan sebagai seorang koruptor. Tetapi mari kita bersama pada saat ini melihat sisi-sisi yang lain dari Yudas. Yudas 3 tahun lebih dia mengikut Yesus, meninggalkan pekerjaannya. Yudas sendiri adalah seorang yang memimpikan Yesus hadir dan hadir dengan segera untuk melakukan revolusi atas penjajahan yang dialami oleh bangsa Israel yang pada waktu itu dijajah oleh Kekaisaran Roma. Yudas berpikir bahwa Yesus hadir sebagai tokoh yang akan mengajak mereka berperang dengan pedang, mengangkat dengan senjata, dan lalu kemudian menumpas, menghanguskan penjahat Roma, membuat mereka keluar dari Israel,
dan menjadikan mereka bangsa yang merdeka, sama seperti dulu cita-cita dan bacaan yang mereka seringkali dengarkan di sinagog tentang bagaimana Daud mempersatukan Israel. Itulah idealisme Yudas, tujuan dia, dan itu ia pelihara terus. Dalam bagian perjalanannya sebagai murid, Yudas dipercaya sebagai bendahara. Dia mengelola kas. Itu kenapa kerap kali dia lalu kemudian disandingkan atau direpresentasikan sebagai seorang yang mencuri uang. Dalam beberapa bagian penafsiran Alkitab dikatakan juga bahwa Yudas melakukan dan terus tetap melakukan apa yang disebutnya sebagai aksi kemanusiaan. Dalam kas yang dipegangnya, dia juga tetap memberikan bagian-bagian itu kepada orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan pada zaman Yesus. Proses Yudas ini bukanlah proses yang mudah. Dan tentu setelah ia melewati berbagai hal bersama dengan Tuhan, dia merindukan Tuhan Yesus ini hadir untuk segera menolong Israel ini keluar dari penjajahan dengan mengangkat pedang. Nah, ini nggak cocok dengan apa yang menjadi tujuan dan visi Yesus. Yesus hadir dengan menjadi Raja Damai yang membuat kehidupan bersama, hidup dalam damai sejahtera Allah. Tetapi Yudas menginginkan sebuah revolusi pemberontakan yang membuat bangsa Israel dipimpin oleh Yesus untuk maunya Yudas menyerang Roma dan membuat mereka menjadi bangsa yang merdeka. Di Rabu Pengintai ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merefleksikan ulang, memaknai dari sudut yang lain tentang bagaimana mungkin saja perasaan Yudas dalam sebuah teks imajinatif atau puisi yang saya pinjam dari puisi yang dituliskan oleh Pendeta Tunggul. Puisi ini terinspirasi dari teks Injil, tetapi juga bagian dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 19-20. Dari ayat 18, Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Dan inilah puisi itu antara Golgota dan Hakal Dama. Sang guru dihukum mati. Sang murid menghukum diri. Sang guru diarak massa menuju salib agung. Sang murid melangkah sendiri menuju tiang gantung. Sang guru menjadi pusat perhatian. Sang murid tak henti menatap penyesalan. Sang guru dihina sepanjang jalan. Sang murid dihina sepanjang zaman. Sang guru ditangisi putri-putri kota suci. Sang murid hanya bisa menangisi diri sendiri. Sang guru lelah karena disoraki. Sang murid lelah karena sepi. Sang guru dianggap sahabat di antara dua penjahat. Sang murid dianggap penjahat di antara para sahabat. Sang guru disebut sebagai juru selamat. Sang murid disebut sebagai sang pengkhianat. Sang guru menundukkan kepala di bukit Golgota. Sang murid terburai isi perutnya di Hakal Dama. Sang guru dikubur di tanah milik seorang kaya. Sang murid membusuk tanpa ada yang menerima.
antara Golgota dan Hakaldama. Terbentang jurang kematian yang sama. Di dalam kekelaman mereka bersua, saling merangkul dan menangis bersama. Terbuang karena penghakiman oleh dunia. Sementara sang guru membawa muridnya menuju selamat. Yang merasa berhikmat masih sibuk melaknat. Umat Tuhan yang terkasih, tentu Yudas punya banyak kesalahan, punya persepsi yang salah, yang keliru terhadap maksud Yesus. Ia mengira Yesus hadir sebagai raja revolusioner, pemimpin panglima pemberontak bagi bangsa Israel untuk menundukkan penjajahan Roma. Yudas salah memahami Yesus. Dan karena itu dia mengkhianati Tuhan. Dan di dalam keputusasaannya, dia menyerahkan nyawanya. Dia membunuh dirinya sendiri. Bahkan dalam teks Kisah Rasul diceritakan dengan begitu vulgar tentang bagaimana kematian Yudas. Dalam perjalanan kita sebagai manusia, memang begitu mudah untuk memberikan stereotip atau terus menempelkan label tertentu kepada mereka yang keliru, bersalah, berkhianat, berbohong, dan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan serupa, kesalahan-kesalahan yang membuat rasa percaya kita menjadi hilang. Tetapi kita mau belajar bahwa ketika kita menghadapi sesama yang bergumul dengan perlakuan-perlakuan buruk akibat kesalahannya sendiri, seakan tertutup pintu bagi pertobatan, seakan tertutup pintu bagi penerimaan, sehingga berjalan dalam kesepian. Mari kita mengingat Yudas. Mari kita mengingat juga Yesus. Guru yang mengasihi muridnya, yang saya yakin dan percaya juga mengasihi saudara. Dan semua orang yang pernah keliru, salah, berkhianat, bahkan mungkin punya sisi kelam begitu rupa dalam perjalanan hidupnya. Mari di Rabu Pengintai ini, kita menjadi umat Kristus yang menghadirkan juga apa yang dihadirkan Kristus. Ia yang masuk ke dalam kerajaan maut. Bukankah kita tahu? Di sana dia hadir untuk juga merengkuh semua orang. Untuk menghadirkan keselamatan. Maka biarkanlah dalam perjalanan kita di dunia, kita menjadi Kristus-Kristus kecil yang menghadirkan kesempatan-kesempatan berikutnya bagi mereka yang bersalah kepada kita, yang telah berbohong, menipu, berlaku curang, dan memberikan pintu terhadap terwujudnya pertobatan, hadirnya pembaharuan. Sehingga kita dan melalui kita, orang-orang yang berputus asa, berpikir seakan tidak ada jalan keluar, berpikir tidak ada lagi penerimaan, aku dikucilkan, aku tidak ada harganya. Bukankah Yesus mengatakan bahwa engkau berharga di mataku? Aku datang untuk orang yang berdosa. Aku datang untuk mereka yang berdosa. Bukankah kita pula adalah umat yang tentu memiliki kesalahan, orang-orang berdosa? Maka apalah hak kita sehingga kita menghakimi begitu rupa terhadap kesalahan sesama kita yang mungkin dalam perjalanan hidupnya berproses dengan penyesalan dan ingin kembali ke jalan yang benar. Mari menghadirkan rahmat Tuhan, rahmat pengampunan, terutama bagi setiap orang-orang yang mungkin dulu dekat dengan kita, yang kini menjauh karena kesalahannya sendiri,
karena kekeliruannya, karena dosanya, karena rasa malu yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Mari kita merengkuh, sebagaimana Kristus merengkuh kita, merangkul kembali mereka yang hilang dari persekutuan, mereka yang hilang dari kasih sayang, dan menghadirkan cinta Tuhan itu, sehingga kasih sayang Tuhan dirasakan dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang terbuang dalam hidupnya, dan mereka disegarkan kembali. Hadirkan kepada mereka kasih Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pertolongan. Berani untuk terus melangkah menjalani kehidupan. Tuhan berkati saudara-saudara dan saya, agar kita hadir bagi sesama, menyahabati mereka yang terluka bahkan malu karena perbuatannya, supaya mereka melihat kasih sayang Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan, dan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyayangi kita semua. Amin.